Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Nih jagung petani milenial Pandawa 01. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan podcast Saling. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini luar biasa, spesial, istimewa karena kita mendatangkan seorang chef yang sangat berpengalaman dan ahli bidang ini, carving. Terus apalagi itu buat apa ini? Plating ya? Garnish, termasuk memplatingnya juga otomatis. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Chef Afida Laili. Lengkap. Terima kasih. Dan berharap tidak sekarang aja ini, soalnya beliau ini inspiratif sekali. Jadi bahkan Trans 7 itu kalau datang di daerah Batu atau di daerah mana pas beliau ada pasti akan beliau yang dimintain untuk membuat sesuatu produk kuliner ya, produk untuk kuliner. Dan episode kali ini kita datangkan beliau ke angkot untuk apa? Untuk kita tanya-tanya soal carving, apa itu carving dan fungsinya apa sih gitu. Karena yang saya tahu carving itu es. Yang es itu yang di bentuk-bentuk itu yang kalau ada pesta-pesta itu, terus kemudian ada kasih air mancur, kasih lighting gitu kan. Ternyata barang kecil-kecil gini juga bisa, bahkan beliau pernah saya lihat buat burung garuda, buat naga itu dari wortel. Carving paling sederhana deh, pengen tahu. Carving itu dulu apa sih? Carving itu kalau dari sisi bahasanya itu kan ukiran, mengukir. Ada ingnya mas. Sedang mengukir. Sedang mengukir. Tata bahasa ya mas. Ini jadi pelajaran bahasa Inggris. Ini mumpung lagi ada jamu teh ini biasanya sering habis ini. Dihabiskan kru sebelum dipamerkan di depan kamera ini. Ini mas kebetulan ada ini. Kunyit asem. Kunyit asem. Boleh nih coba teh. Cocok. Kan kita diangkut jadi nyantai-nyantai aja. Terus gimana sih? Sip. Jadi carving ini biasanya sama seperti yang Mas Taufik bilang tadi. Ada yang dari es, itu ice carving. Ada yang dari buah, kayu juga ada, kan ukiran teman. Yeah. Tapi kalau yang untuk di kuliner itu biasanya kita pakai buah dan es. Buah, es, sayur. Itu masuk sayur nggak sih? Iya. Timun itu sayur nggak sih? Iya. Buah yang masuk kategori sayur. Buah masuk kategori sayur. Terus sama kayak terong gitu ya. Tomat. Tomat itu kan buah apa? Sayur. Masuk kategori sayur. Oke. Ya jadi bisa sih. Seni carving itu sebenarnya Indonesia apa ada yang asli? Kalau Indonesia itu cenderung ke yang ini ya, kayu ya. Malah cenderung kalau di kuliner. Kalau di kuliner itu basicnya di Thailand. Oh malah di Thailand. Iya. Karena Thailand itu memang detail banget. Mereka untuk motong sayuran aja memang diperhatikan. Betul. Terus sama-sama rujak legi itu beda. Ditata bener. Terus kebudayaan sana memang untuk mempercantik makanan itu. Oh itu bagian dari itu ya? Iya. Memang utama gitu kalau untuk di dapur Thailand. Oke. Bisa dikenalin pisau-pisaunya nggak sih? Itu ada pisaunya ya? Ini pisau-pisau. Nah, itu satu set itu. Kebetulan saya memang butuh ini kejepit. Sebetulnya kalau yang dasar aja kita bisa pakai basicnya pakai ini pisau carving. Pisau carving. Yang seperti ini juga bisa. Karena memang harga pisau carving yang untuk standar carving itu lumayan. Ya. Kalau
Kalau mau murah cutter. Tapi nggak bisa buat ngarping. Nggak. Kalau takutnya maksa anak-anak ini pengen. Ya cutter itu. Ada Buat sih ukir yang tanganmu sendiri nanti. ada sih yang puluhan ribu ada, yang ratusan juga ada. Terus Saya paling yang bulat itu yang tahu. oh, Sama yang ini. Ya buat ngiris, karena buat ngiris mangga biar nggak kalau kelamaan. ini pilar, Ya, itu pilar namanya, baru tahu kok namanya pilar ya. oncean. Oncean. Once. Ya bahasa Indonesia Jawanya oncean. Oncean. Kalau yang ini pisau-pisau karakter, jenis-jenis pisau karakter ini buat nyasa. Kalau yang ini ya standar lah pensil, biasanya kita Untuk bikin buat ini pola ya. pola dulu. Hmm. Terus ini kebutuhan saya. Yang ini mata carving, jadi biasanya kita Oh, ada matanya ya kayak. Oh iya, macam-macam ya. bermacam ukuran. Biasanya kalau kita bikin carving karakter, memang butuh Iya, berapa. bahkan wajah orang bisa loh. Mm-mm. Keren. Ini kan saya tahu ini. Ini buat es buah ini. Saya tahunya ini aja ini. Mul. Mul jenis. Kalau sini mul itu tukang jaga malam namanya mul. Kalau yang kayak gini, ini namanya scoop. Ntar tak keluarkan biar kelihatan. Ini yang buat lubang-lubang. Ini bisa buat bikin sayap. Kenapa yang kemarin Oh, Mas Taufik iya, lihat saya iya. bikin elang itu, ini pakai Sayapnya itu. eh, Itu yang buat apa ya? Buat bentukan melengkung ya. bikin bulu. Ini matanya yang dikejar. Nah, Nah ini kok ada lem? memang carving itu ada yang edible, ada yang enggak. Kalau yang karakter-karakter itu biasanya memang pakai lem. Sehingga nggak benar-benar nggak bisa dimakan setelah Nggak bisa jadi ya. dimakan, memang Karena kalau Anda makan Anda akan keracunan. Cuman menang indah aja. Iya, kita iya, bikin ikan, bikin Iya. apa? Naga, terutama naga sama burung. Ayo keren. pertanyaannya, ikan apa yang bisa nyanyi rock? Ikan Fauzi. Oh iya, kertas tepuk tangan, ikan Fauzi ya. Oke, kita mulai nyoba ya Mas Taufik ya. Ya siap. Pakai wortel aja. Kita bikin mawar. Ya. Enak ya kayak trek. Itu macam banget tuh. Kalau dulu saya masih andalan yang pisau yang tadi yang kuning, gagang kuning itu, tapi sekarang ini lebih tajam. Nggak kelamaan jadi kerjanya ya. Mm-mm. Backup gambarnya ya, biar tadi dekat. Mm-mm. Perlu zoom ya. Aku ora tahu bawa yang nol loh iki, carving di jero angkot ini. Ya nggak apa-apa, ngomong ini. Angkot yang lagi jalan. Mm-mm. Mm-mm. Neng selesitik kecubles aku. Iya makanya, itu tantangannya. Cuman chef yang bisa ya. Enak loh. Apa mau nyoba? Enggak. Yuk ada 3 pisau lagi kalau nyoba satu-satu. Ya, bisa jarinya ini. Enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa, jalan santai Kuat aja. dieram. Ya snack kecubles apes kan. Daunnya yang Taruh di situ di anu cutting board.
Hari ini kita iris mengiris. Basa Jawa ini rajang-rajang. Ya. Tapi ini merajang indah. Ini malah lebih cepat kan ya. Terus pegang pisaunya kayak pegang pulpen. Kadang orang-orang itu takut gitu loh, Iya. pegang pisaunya. Ini malah lebih cepat. Sudah jadi. Udah jadi loh, bagus loh. Lantas di atas cutting board aja. Ya. Ini loh teman-teman, jadi aku sampai speechless ya, bagus banget soalnya. Ini hasilnya ya hanya berapa menit membuat seperti ini dari buah. Dari wortel sama dan timun. Terus awal mulanya ini kan bagian kecil dari kuliner ya, seni apa ya, apa sih namanya kalau keseluruhan ilmunya itu apa namanya, kuliner apa Culinary ya? art. Culinary art. Tapi kan sebelumnya otomatis nggak langsung ujuk-ujuk langsung belajar buat apa namanya istilahnya garnish gini kan. Tapi awal mula ketertarikan ke dunia kuliner, ke yang art gini itu karena saya tahu jenengan otodidak awalnya, ibu-ibu rumah tangga otodidak yang beberapa kali menang juara lomba memasak sampai tingkat nasional, terus kemudian berubah menjadi seorang chef, dan akhirnya yang hebat lagi chef yang bisa menciptakan chef baru. Ini luar biasa. Jadi awal mulanya ketertarikan itu seperti apa untuk kemudian mendetail ke ini culinary art ini? Itu ceritanya karena memang dari kecil itu saya ini banyak stimulus ini seni. Jadi bapak saya itu guru seni, guru kesenian, guru kesenian. Kalau guru SD kan kesenian. Jadi bapak itu bisa nyanyi. Kalau nggak salah jenengan akuntan ya? Ya, beliau itu S1-nya akuntansi dan kemudian lama jadi akuntan. Asik ya, seorang akuntan yang kemudian berubah masuk dapur. Ya nggak apa-apa, itu keren aja. Terlihat dari situ kan bukan karena lulusan apa, itu kan bukti. Sebenarnya passionmu yang membawamu itu, bukan kamu lulus apa ya. Terus kan saya banyak stimulus seni itu tadi, saya tertarik gitu. Plating itu kan juga seni. Terus kok saya sempat masuk di salah satu perkumpulan chef kan, kok ada teman yang mau berbagi ilmu untuk carving. Akhirnya saya belajar ke Chef Dandung namanya, dan sampai sekarang saya nggak akan lupa jasa beliau. Ilmunya dari beliau ya? Dari Chef Dandung. Itu mulai saya nggak bisa apa-apa, saya belum punya pisau carving, saya belajar ke sana cuman bawa semangka modalnya, diajari sampai bisa. Pisau dipinjami. Jadi sampai sekarang itu karena saya tipe orang yang gampang mendapatkan ilmu, jadi saya nggak boleh pelit untuk menyebarkan ilmu. Keren. Karena ilmunya dulu ya gratis ya istilahnya. Ilmunya gratis, terus alhamdulillah saya ini dikaruniai Allah itu gampang belajar dengan hanya melihat. Wah, ini keren. Melihat itu. Saya melihat ya gitu bisa, tapi ya kalau ini enggak nih, kayak pisau soalnya beresiko. Jadi itu yang membuat saya ya harus gampang menyebarkan ilmu, karena kalau nanti keduluan diambil sama yang punya, iya itu, saya malah soalnya apa-apa. Setiap ilmu itu ada zakatnya. Zakatnya adalah dengan diajarkan. Itu keren. Inspirasi luar biasa sekali. Mas. Nah, apa? Selain carving, kudu ono sing spesial di. Masuk aja. Wah, ini ada surprise ini kayaknya ini anak ini. Apa ini Mas? Saya kalau terkejut beneran. Apa itu? Ini. Wah, ini ada surprise ini. Loh, tahu nggak ini apa? Ini papan selancar, teman-teman. Nah, ini papan selancar.
Berarti ini ada tantangan ada tantangan bagaimana memasak ya? Ya, betul. Kita hari ini juga masak di dalam angkot. Nggak tahu kan? Nah, nggak pernah ada ini, nggak pernah orang tahu, nggak pernah ada sebelumnya orang masak di tengah angkot jalan. Pengen tahu? Ya, saya sudah ditantang untuk ngukir angkot yang jalan gimana bayangin. Para carfinger teman-teman, hai. Carfinger lain belum tentu pernah di angkot yang jalan. Terus ini masak menunya menu apa ini Go? Menu breakfast biasa ya? Nah, menu breakfast biasa aja, tapi yang istimewa adalah ini dilakukan di angkot yang sedang jalan. Ya ini teman-teman, tada! Alat masaknya udah siap semuanya. Dan studio podcast angkot ini sekarang tidak hanya jadi studio podcast, tapi juga jadi dapur berjalan. Luar biasa kan? Kita mau masak apa ini? Chef. Apa ini, saya disiapin sosis, ada wortel, beberapa bumbu. Ya harus yang gampang ini mas. Oh gitu ya. Oke. Yang penting buat breakfast lah ya. Kayaknya udah kupas deh itu. Bukan. Bukan. Belum. Lah enak plastiknya mas. Enak kayaknya tambahan kalau buat saya. Ini seninya ini masak di angkot yang lagi jalan. Jadi ada sensasi geronjal-geronjal. Apa itu bahasa Indonesia nih, geronjal-geronjal? Apa ya? Jalannya keriting. Jalannya belum di rebonding. Ya, sip. Terus Kita potong biasa aja. Kan sensasi gelundung sekarang ya. sensasi gelundung. Oh ini kayak kita buat rice bowl ya? Iya. Nah ini buat rice bowl buat inspirasi teman-teman ibu-ibu muda yang anaknya udah mulai sekolah. Ibu-ibu ceplok biasanya mas. Oh gitu ya? Iya kan? Oh iya, yang ibu-ibu praktis ceplok, itu kan iya. ibu-ibu ceplok. Kalau ibu-ibu zaman dulu malah lebih parah lagi. Apa Cuma itu? nasi magarem. Loh, nek aku seneng sego kelapa mas. Oh nasi kelapa itu gimana itu? Nasi sama kelapa parut gitu terus kasih garam mas. Oh, gitu ya? Enak itu. Oh baru tahu saya. Kita udah pas gini lucu tuh. Kelihatan gue ya? Soalnya masak ini full. Bener-bener masak di angkot jalan. Iya, bener-bener masak di angkot jalan. Dan mengsle dikit tangan saya yang kepotong. Iya. Tambahan protein ya. Protein darah. Oh jadi dipotong apa ya, korek ya? Iya. Ini biar cepat matang aja mas. Iya, benar-benar menghemat tenaga. Semacam kayak buat teppanyaki nanti. Kan ini. Tepan diangkot iso. Itu apa minyaknya ke muka supirnya. Wah ini berwarna-warni ini ya. Biar muncul warna cantiknya. Iya. Wah, next kayaknya nggak perlu host ini. Buat ini langsung cerita sendiri ini masak apa gitu. Sama nyumpek-nyumpekin kok gini ono aku. Iya gue yo. Yo enggak mas. Itu namanya itu Mbak Mar. Iya. Margarin. Siap manasin? Siap dipanasin. Piringku mas. Oh iya, nggak maksudku. Sudah mulai. Aroma nikas. Bukan aroma masakannya belum. Kita belum tumis. Bantuin ya. Monggo. Bantuin apa ini? Makan. Ya pasti kan bantuin makan.
Korea ya. Ala-ala apa ini? Koreangkot. Koreangkot. Ora gelem toh. Wow. Dan asiknya ini gelondong deh. Orang arik telur. Namanya telur orang arik itu enaknya bisa diacak-acak kok. Diacak-acak boleh aja. Ya kayak gini karena angkotnya jalan gelondong dewe. Telur arik ya? Terus saya bisa kalau buat ngacak-ngacak aja bisa. Sama. Terus saya ngacak-ngacak itu bisa. Sama kalau Wow. Aromanya harum. ala-ala tepan. Oh ya tepan nih. Bentar. Kita ada cendulan. Biar keluar aromanya dulu. Kayaknya daripada nganggur kasih sosis deh. Oh iya. Ali aku malah Atau kasih sosis yang utuh boleh deh. Siapa tahu tak buat hiburan mulutku. Ini ya. Utul tadi ya. Yoi. Uhuy. Kurang. Kita pakai saus ini ya Mas ya. Itu saus apa? Ini saus barbecue aja. Oke. Oh, ini saus barbecue. Aromanya. Kalau pengen pedes ya kasih. Ini aroma terapi paling menyehatkan ini ya, aroma terapi makanan. Masak dikit ini tantangannya takut kasinun ya Mas. Gak apa-apa, saya suka asin kok. Paling nanti saya curiga kok chefnya masak kasinan Masak ya. kok kasinan ya. Tapi Ada apa nih? iya. Kan saya cuma tinggal tanya itu aja. Ini mau tambah lagi yang Boleh. Kayaknya boleh deh. Aromanya John, aromanya John. Mana ada gitu loh angkot di dunia ini yang bisa buat masak. Asik kan? Karena tadi takut jadi kurang asin. Ya kan? Jangan terlalu takut, harus pemberani. Biasa masak banyak Mas. Iya. Jadi setengah kayak grill gitu ya, nggak terlalu banyak minyak, nggak berminyak itu keren, sesuatu banget. Sudah matang gitu. Nah ini udah matang, udah dimatiin, ininya juga udah matang. Nasinya. Kurang. Enak. Lucunya kalau saya bilang lugur di daerah Jawa Tengah itu diguyuk. Lugur itu apa? Pak Jawa Tengah? Tiba jari ini, jari muridku. Kalau nek tiba awak dewek kan Anaknya lah anu tiba. Lah iya, awak dewek nek tiba kan nyosop itu ya. Kalau Jawa Tengah jari tiba. Kalau daerah sini kan apa? Ono sing ceblok ya. Ceblok itu masih halus. Yang lugur itu Malang tenan. Malangan. Iya. Lugur. Roto. Garnisnya tadi Mas Teguh yang apa? Boleh. Ya, ini rice bowl-nya kawan-kawan. Tinggal kita taruh aja biar agak unyu-unyu.
lucu loh. Oke teman-teman, ini tadi hasilnya. Mau tak makan, sayang banget ini, keren banget ini. Mau dimakan, ada dimakan ntar. Tapi informasi aja, Chef Afida, bahwa sebenarnya angkot ini, podcast di angkot ini support dari teman-teman UKM. Kita juga akan mensupport teman-teman UKM total. Jadi para sponsor kita dari UKM itu adalah Benih Jagung Pandawa, yaitu produk-produk benih jagung dan produk hortikultura lainnya diproduksi oleh Pandawa Seed. Dan kemudian Ayam Kisanak, Coca Cafe by Babun T-shirt, Zero Lim, aplikasi limbah minyak jelantah. Terus kemudian Jamu Uti, PK Motor, Pusat Modifikasi Roda 2, Asika, Milenial Utas, Jet Indo Pratama, dan terima kasih sekali support dari teman-teman Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang. Terima kasih selalu support podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Ya, berakhir kita barbekyuan lah. Berakhir kita barbekyuan berdua. Kalian lihat aja. Hari ini kita barbekyuan. Terus sesi terakhir. Saya akan nanya-nanya nih. Ini sebenarnya passion yang jadi pekerjaan atau pekerjaan yang dipaksa jadi passion? Kayaknya yang pertama. Yang bawah ini adalah ini adalah passion yang kemudian dijadikan pekerjaan. Ya. Karena awalnya kan saya dari dulu sempat cerita sama Mas Taufik, saya sudah seneng masak-masak sejak SMP. Takut untuk apa ya? Kalau punya passion tuh akan makan dari apa yang dipasioni ya. Jadi teman-teman itu inspirasinya dari beliau. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Amin. Inspirasi banget bahwa yang keren juga dari beliau tuh mau ngajar gitu, meskipun sampai ke Semarang, bahkan ke Pontianak, keliling Indonesia lah istilahnya, beliau bersedia. Karena apa? Beliau senang melakukan itu, dan itu bagian dari beliau untuk berbagi ilmu. Takut sampai meninggal ilmunya nggak sempat dibagikan gitu loh. Dan itu inspirasi luar biasa. Kita mau lanjut barbecue ya guys. Episode Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan sampai di sini dulu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.